Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya Pendeta Eko Hidayat ingin menyampaikan pengajaran hari ini tentang dengan berjudul Sekolah Tidak Mendidik Anak Menjadi Bos. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, ini saudaraku, jadi di dalam firman Tuhan mengatakan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita sering mendengar orang tua nih ya berkata kepada anak-anaknya, kepada anak mereka, sekolah belajar yang rajin ya, giat belajar supaya meraih ranking yang terbaik, bisa ranking 1, 2, atau 3 itu orang tua senang. Nanti jika sudah lulus dapat sarjana, kamu akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang gede, pangkatnya tinggi, mungkin direktur ya, dan juga yang lain-lain. Tujuan orang tua adalah agar anak-anaknya mempunyai peluang yang sangat besar untuk berhasil di dalam kehidupan mereka. Pertanyaan saya adalah, apakah sekolah mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi dunia yang nyata? Itu pertanyaan kita di dalam zaman modern ini. Mengapa anak-anak harus menghabisi waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak akan pernah digunakan di dalam kehidupan yang nyata ini? Itu kita harus pikirkan. Kita semua tahu ada begitu banyak orang-orang kaya yang tidak peroleh kekayaan mereka karena pendidikan mereka belum jadi orang pintar, profesor, ya, dokter. Saudara, kalau kita lihat di dunia sekeliling kita ini telah berubah, bahkan sangat cepat sekali. Tetapi nasihat orang tua yang masih seperti zaman dulu belum berubah. Mereka membutuhkan jawaban-jawaban baru tentang prinsip kehidupan di zaman teknologi yang canggih ini. Komputerisasi, laptop, semua kita harus bisa menguasai. Nasihat orang tua itu mungkin berhasil untuk orang-orang yang lahir sebelum tahun 45 zaman dulu, tapi nasihat itu mungkin bisa menjadi satu masalah bagi kita yang lahir di dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat ini. Jadi saudara, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada banyak sarjana, dokter Handas, insinyur, sarjana hukum, ya semua mereka tahu banyak. Malah banyak di antara mereka adalah orang-orang pandai. Tetapi mereka bukan orang-orang kaya. Maaf saudaraku, pintar tapi bukan jadi orang kaya. Mereka mengajar di sekolah, mengajar di fakultas. Mengapa? Karena di sekolah murid-murid tidak diajarkan apa yang diketahui oleh orang kaya. Dan kalau kita lihat di sekolah, tidak diajarkan bagaimana menjadi bos. Nggak pernah saudara, melainkan bagaimana menjadi pegawai yang baik, diajar begitu. Jadi kita prihatin ya, jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, saudara. Kita semua tahu bahwa dunia telah berubah dari era agraria, zaman dulu agraria, bisnis, era industri, ya, era teknologi. Tapi pendidikan anak-anak di sekolah tidak berubah. Sama dengan kecanggihan teknologi dunia, anak-anak di situ di sekolah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam sebuah sistem pendidikan yang kuno. Nah, mereka mempelajari masalah-masalah yang tidak akan pernah mereka gunakan lagi dan mempersiapkan diri mereka untuk sebuah dunia yang tidak ada lagi, dunia yang lalu. Dunia sekarang sudah beda, saudaraku. Ya, banyak mereka berpikir
sekolah yang pintar ya. Nanti kalau sudah lulus kerjanya nanti mendapatkan gaji yang gede. Kalau sekarang, kalau saya bilang anak-anak sekolah yang pintar dapat gelar sarjana, nanti engkau beli perusahaan itu jadi milikmu, harus jadi pengusaha. Sebab kalau kita lihat di dalam hidup ini, karyawan atau pegawai semua cari makan. Kalau bos cari lebih. Coba keadaan kayak COVID kayak sekarang ini, banyak masalah terjadi. Perusahaan-perusahaan pada semua terjun, saudara. Dan usaha sudah banyak yang macet, bahkan banyak yang di PHK. Banyak orang-orang yang bertitel yang dulunya bagus, kerjanya dari waktu direktur jadi apa. Mungkin sekarang ada yang jadi narik Gojek, itu ya bokar begitu, saudara. Itu mereka setir mobil dengan penghasilan yang sederhana. Maka kalau kita lihat, saudara, bukan saya ingin menyindir orang-orang yang kerja, enggak. Sebab motivasi saya itu membangun supaya Anda memiliki usaha sendiri, bukan nanti Anda kerja buat orang lain. Ceritanya begini ya, kalau kuda tuh yang dipacu terus, kuda pacuan ya, dia pacu mati-matian untuk mendapatkan jadi pemenang. Saya lihat menang kalah yang namanya kuda tetap aja makan rumput. Yang jadi namanya baik siapa? Tuh bosnya tuh punya kuda bagus, tuh bosnya bisa membuat karyawannya itu menurut kepada dia. Jadi kalau kita lihat dunia ini sudah berubah ya. Jadi anak-anak Anda mempunyai nanti masa depan yang terjamin secara finansial. Mereka tidak dapat bermain dengan seperangkat aturan yang kuno yang dulu-dulu lagi. Bang, orang tua bagus, orang tua mengajar kita bagus. Sebab kalau itu terlalu berisiko. Kalau kita lihat, saudara, apa yang terjadi jika sebuah perusahaan dia umumkan dalam saat ini ya untuk memperkecil atau merestrukturisasi dan memberhentikan banyak karyawan-karyawan, orang-orang di PHK, pengangguran meningkat saat ini, keluarga kita menderita. Dalam hal ini kita lihat karyawan yang dirugikan, bos selalu untung, saudara. Jadi hal ini tidak hanya menjelaskan perbedaan antara karyawan dan bos, tapi juga perbedaan antara pengendalian nasib setiap orang sendiri-sendiri, atau menyerahkan kendali itu pada orang lain. Seorang karyawan atau pegawai walaupun ya berpangkat tinggi, ya sama saja dengan ya karyawan namanya, saudaraku, walaupun bayar tinggi mahal. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda mau berusaha, bikin satu usaha, apakah yang diproduksi untuk dijual di toko-toko besar seperti di Sogo, di mal-mal, atau di kaki lima? Saya katakan perusahaan-perusahaan yang kaya dan yang besar penjualannya yang banyak di kaki lima, seperti rokok ya, rokok yang mana aja semua ada di kaki lima. Di Bintang 5 nggak ada rokok-rokok kretek begitu. Yang lebih hebat lagi, minuman juga banyak, suara dari kaki lima sampai Bintang 5. Saya nggak sebutkan minumannya apa ya, juga air ya, dari kaki 5 sampai Bintang 5, seperti air aqua begitu ya. Jadi saudara, coba Anda pergi ke minimarket
atau Indomaret, Alfamaret, lihat di sana jualannya murah-murah, tapi saudara tidak tahu omsetnya berapa banyak. Ya, waktu saya pergi ke makan soto, ya soto Mamat lah gitu di pinggir jalan, di situ ada taruh emping 10 bungkus, 20 bungkus ditaruh. Kadang-kadang semalaman habis 10 bungkus. Nah, saudara udah taruh di satu tempat, 2 tempat. Saya tanya kepada yang drop emping itu, Pak, berapa tempat, Pak? 20 tempat. Nah, malam itu sore jam 6. Tadi jam 10 dia balik lagi, dia cari. Dia minta uangnya kembali setelah penjualan itu. Nah, itu yang kecil-kecil loh, saudaraku. Jadi dari kecil kita akan mendapatkan nanti lama-lama jadi besar. Ya, jadi di sini kalau kita lihat orang kaya, miskin, yang miskin mendapat susah, saudaraku. Ya, kelas menengah terjerat utang. Ya, masalah uang selalu menjadi keributan di rumah, di sekolah. Tidak ada ribut soal uang, ya, bukan juga di pekerjaan juga. Kita belajar, saudaraku, belajar mengenai uang dari orang tua kita. Orang tua kita menjalankan bagaimana mereka mencari uang. Apa dapat diajarkan oleh orang tua yang miskin kepada anak-anak mereka mengenai uang? Apa yang diajarkan? Malah kalau orang tua nggak ada uang, mau ngajarin apa, disuruh kerja, suruh sekolah, begitu aja. Terus sekolah dan belajar yang giat, ya. Si anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan, tapi dengan sikap mental dan program finansial orang miskin. Itulah yang dipelajari waktu anak itu masih muda. Hal keuangan tidak diajarkan di sekolah. Sekolah berfokus pada keterampilan di bidang pelajaran, keterampilan profesional, bukan pada keterampilan finansial. Kita melihat bagaimana manajer bank, dokter, akuntan yang pandai bisa memperoleh ranking tinggi di sekolah. Mereka masih harus kerja keras, berjuang secara finansial. Sampai mungkin juga saat ini keadaan yang begitu, berjuang dalam finansial, mau apa-apa susah. Apalagi sekarang kredit rumah, kredit mobil, wah, jadi tambah sulit. Kita lihat utang nasional kita yang menggunung begitu juga, dan tidak tahu kapan anak cucu bangsa kita bisa membayarnya. Sebagian besar hal itu disebabkan karena para politikus dan pejabat pemerintah yang berpendidikan tinggi membuat keputusan finansial hanya sedikit atau bahkan sama sekali tanpa latihan mengenai uang. Saudara, jika kita memandang ke abad saat-saat ini, saudaraku, dan bertanya apa yang akan terjadi bila kita memiliki jutaan orang yang membutuhkan bantuan finansial dan medis pada saat ini, mereka tergantung pada keluarga mereka atau pemerintah, atau untuk mendapatkan dukungan bantuan finansial. Mungkin kredit investasi kecil tidak akan berfungsi dengan baik jika pemuda-pemuda bangsa tidak dididik bagaimana mengelola uang. Cara mengelola uang itu masing-masing punya pendapat sendiri. Bagaimana satu bangsa akan maju berkembang pesat jika pengajaran anak soal uang terus diserahkan pada orang tua aja? Dadah, pokoknya orang tua aja. Yang kebanyakan, saudara tuh, akan menjadi susah nanti. Ada orang tua yang mengatakan, belajar yang rajin sehingga kamu dapat menemukan sebuah perusahaan yang baik untuk bekerja. Orang tua lain mengatakan, belajar yang rajin
hingga kamu dapat menemukan sebuah perusahaan untuk kamu beli. Itu yang benar. Yang satu mendorong untuk membicarakan soal uang dan bisnis, ya, bersama-sama waktu di meja makan, ya. Yang satu melarang membicarakan uang pada saat makan. Ada yang begitu, pemaling katanya, lagi makan ngomong-ngomong soal duit, ya. Jadi satu berkata, bila sampai urusan uang, bermainlah dengan aman. Kalau uang aman aja, jangan ambil resiko, takut, ya, simpan di bank deposito. Yang satu lagi berkata, belajarlah mengelola resiko. Saudara, mereka takut gagal di dalam segi kehidupan, ya. Kegagalan bukan sesuatu yang membuat kita menjadi akhir dari hidup ini. Kegagalan adalah yang Tuhan berikan untuk kita melihat peluang-peluang yang baru. Kalau kita perhatikan, jika kita melihat, ya, di dunia ini kebanyakan, nggak semua orang, uang adalah satu bentuk, satu kekuasaan. Uang bisa juga dibilang untuk kekuatan, tapi ada yang lebih kuat. Pendidikan finansial itu bagaimana? Uang datang dan pergi, tapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang bagaimana uang bekerja, Anda memperoleh kekuasaan atas uang itu. Bagaimana uang itu bekerja, saudara, ya, dan Anda mulai bisa membangun suatu kehidupan yang lebih mendatangkan berkat yang besar. Ya, alasan mengapa pikiran positif atau sikap mental positif seringkali tidak berhasil kita memikirkan tentang bagaimana cara uang bekerja. Karena kebanyakan orang pergi ke sekolah tidak pernah belajar bagaimana uang bekerja. Di sekolah nggak diajarin bagaimana uang itu bekerja. Belajar aja apa yang gurunya ngajar. Sehingga anak-anak mereka itu kehabisan hidupnya. Jadi bukan menghabiskan kehidupannya untuk uang, tiap hari habisin uang aja, bukan bagaimana uang itu bekerja. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana orang mempergunakan uang. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang kaya menciptakan uang. Saudara lihat perusahaan-perusahaan menciptakan uang. Jadi bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Gitu mereka di sekolahan diajarin. Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Ya, coba Anda tanya pada semua orang, apakah Anda ingin sukses di dalam hidup ini? Pasti mereka jawabannya mau. Nah, sekarang coba tanya lagi, apakah Anda sudah melakukan suatu usaha untuk meraih sukses yang Anda inginkan? Jawabannya belum dong. Nah, kalau semuanya belum, gimana dong? Untuk meraih sukses Anda harus melakukan apa yang diinginkan. Tujuan Anda apa? Mulai hari ini, jangan waktu dibuang, waktu berjalan terus. Bagaimana Anda mengisi waktu? Jadi orang bilang waktu adalah uang. Waktu adalah segalanya, bisa dipakai. Bukan hanya waktu untuk uang. Ya saudaraku. Jadi kita harus berani berkorban. Baru kita hidup ini, sepertinya banyak orang takut mengelola uang. Jadi kalau rugi gimana? Kalau saya bangkrut gimana? Habis tuh. Nah ini saudara, saya katakan, kalau Anda tidak berani berlayar ke tengah laut yang ombaknya tinggi, Anda tidak bisa memancing ikan tuna yang gede-gede. Kalau hanya di pinggir-pinggir lautnya, ya itu yang kecil-kecil. Nah ini saudaraku, bagaimana Anda mau berkorban dalam jangka pendek untuk meraih sukses nanti pada jangka panjang? Ada pengorbanan saudara. Ya, ada resiko. Dalam dunia bisnis ada resiko. Bisa gagal,
bisa beruntung, bisa sukses, bisa saudara. Nah, jika Anda ingin mengubah situasi keuangan tanpa mengubah kehidupan Anda sedikit pun, maka Anda akan kecewa. Anda kecewa, benar. Sebab untuk mencapai hasil yang lebih di bidang apapun, terutama dalam hal keuangan, Anda harus mulai melakukan perubahan. Anda tidak bisa berharapan hari esok akan lebih baik daripada hari ini jika Anda hanya melakukan hal yang sama seperti kemarin. Banyak orang menulis hari esok harus lebih baik daripada hari ini, tapi Anda mengerjakan yang sama. Ya, mana bisa terjadi hal itu? Iya, saudara, di sini ada ketakutan utama yang dimiliki oleh kebanyakan orang yang mau memulai suatu bisnis atau pekerjaan baru adalah mereka bertanya, apa yang akan terjadi jika gagal? Mereka takut. Mau bisnis, takut kalau gagal gimana? Atau kalau nanti nggak berhasil gimana? Apa jaminannya? Selalu pikiran mereka ke sana. Jaminannya datang dari keyakinan bahwa Anda akan selalu mampu meraih tujuan. Kekuatan ulet. Itulah kita bilang iman. Saudara, salah satu hal yang dapat menghalangi Anda untuk mencapai potensi finansial yang lebih tinggi adalah kesalahan masa lalu atau kesalahan orang lain. Jika ada suatu kejadian lampau yang banyak merugikan Anda, merugikan secara keuangan, biarlah semua itu berlalu. Tapi jika Anda terus memusatkan pikiran pada hal itu, berarti Anda telah menempatkan diri untuk terus menerima kegagalan. Berhenti, saudara, untuk menengok pada kaca spion. Jangan pandang ke belakang terus. Kaca spion kan berpandang ke belakang. Sekarang letakkan tangan Anda pada kemudi kehidupan masa depan. Pegang terus setir masa depan. Hidup kita sebuah landasan, saudara. Seperti itu umpama. Seperti lapangan terbang buat airport atau bandara yang memerlukan lapangan luas untuk pesawat mendarat. Kita juga perlu menyediakan lapangan pikiran kita yang luas. Pikiran kita gimana nih? Untuk mendarat ide-ide yang baru, ide-ide yang akan menjadi sukses. Ya saudara, saudara, emang dalam perjalanan nggak selalu sukses dan bisa ada gagal, saudara. Jadi kegagalan adalah lebih baik Anda merencanakan lagi, ulangi terus, jangan sampai gagal terus mandek. Udah mandek nggak mau kerja apa-apa lagi, Anda aja kan menyembunyikan diri. Ya saudara, temukanlah celah pasar apa yang sekarang kita lihat. Sebab kita melihat di dalam kehidupan bisnis ini, memikir apa yang kita akan coba. Lihat juga, saudara, banyak. Kalau saudara tadi saya bilang mau ke Indomaret, saudara lihat banyak macam-macam. Dari yang 5.000, 10.000 terus itu gede loh, saudara, lama-lama. Maka saya katakan temukan cara pasar. Ada banyak orang mencapai kemakmurannya dengan menemukan celah pasar. Wah iya, saya bikin ini. Dulu saudaraku, orang bikin air aqua. Saya bilang, air banyak di rumah, mana mungkin lah. Nggak mungkin. Ada celah pasar, mereka melihat celah pasar yang hebat. Nyatanya aqua sekarang mendominasi semua kantoran, apa semua. Banyak sekali dipakai di mobil, di mana mereka memakai kemasan yang praktis, saudara. Ya, tadi saya katakan ada orang banyak, orang kaya mau mencoba kemakmuran dengan celah pasar apa? Jadilah kita yang pertama. Apa yang kita mau produksi?
Apa yang kita lihat pertama. Dan kedua, kita harus berani. Yang berikutnya, kita berbeda. Bedanya apa? Jangan ikut-ikutan orang produk ini kan dia produk itu. Ya, kita yang mulai nanti. Apa kira-kira? Pikir. Sebab pikiran bisa membantu kita untuk melaksanakan tujuan. Sebab pikiran manusia ini produktif, saudara. Jangan pikiran yang enggak. Ya. Coba kalau kita lihat, pikiran itu manusia adalah makhluk yang berpikir. Kalau kita membatasi pikiran kita pada kerjaan saja, dan pikiran kita, anak nanti mau sekolah, anak nanti perlu biaya, perlu transportasi, perlu apa itu. Kalau mengharapkan gaji sekian, nggak akan cukup. Akhirnya berpikir yang lain. Bukan uang itu jahat, uang itu nggak jahat. Alkitab bilang dengan memburu uang lah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ada lagi kalau orang yang usahanya nggak maju, ya mulai buka toko, udah mulai pikiran yang negatif. Jangan-jangan toko saya diguna-guna, dibikin nggak laku. Itu tetangga itu sebelah tuh jahat. Dia ngeliatin aja ke sini. Coba kita lihat, tanya lagi orang pintar. Orang pintar bilang, oh iya benar, padahal enggak. Saudara itu, dalam keadaan cuaca daripada kehidupan itu, saudara itu, kita lihat, kita hidup ini enggak selalu matahari terang. Kadang-kadang bisa hujan, gelap. Saudara tahu, bintang itu ada kan di langit? Ada. Kenapa siang hari nggak kelihatan? Karena siang hari matahari terlalu terang, sehingga bintang itu nggak kelihatan. Tapi malam hari, saudara, yang makin gelap, cuaca di atas langit, makin terang bintangnya. Sebenarnya bintang ada di situ memberikan kita penerangan. Ya saudara. Jadi saudara lihat, jangan kita maunya terang, ada yang maunya hujan aja. Nggak senang kalau kebanyakan orang hujan. Kerja apapun saudaraku, saya katakan ada resiko. Tahukah Anda? Resiko itu hanyalah masalah persepsi kita. Ada resiko, itu pandangan kita aja. Ya saudara, tidak seorang pun mampu meningkatkan taraf hidupnya tanpa mengambil resiko. Nggak ada. Semua ada resiko, saudara. Masalah menafsirkan resiko adalah masalah pemahaman saja. Resiko itu besarnya sama dengan yang Anda inginkan. Anda ingin besar, resikonya besar. Ada yang kecil-kecilan, resikonya kecil. Ketika Anda lebih bergairah untuk mencapai tujuan, maka resiko akan terasa kecil. Wah, senang nih untuk mencapai tujuan. Ya saudaraku, maka tadi saya katakan menarik ikan tuna, gelombangnya besar di laut. Ya, gelombang besar, resikonya besar. Deg-degan juga takut gelombang gitu naik turun, bisa sampai 5 meter. Ya gitu saudaraku. Jadi tahukah Anda bahwa kekayaan dibuat dalam pikiran kita sendiri. Semua keberhasilan dari pikiran kita sendiri, saudara. Ya, dari pikiran manusia. Saya pikiran Anda merupakan komputer pribadi yang terbaik. Dan Anda adalah pembuat programnya sendiri. Nah sekarang saya tanya, yang buat kita, otak kita bisa berpikir siapa? Tuhan, Allah Bapa kita. Nah kalau Anda mau udah memikirkan tentang apa yang Anda ingin lakukan, nah terus tanya pada Tuhan, boleh apa tidak? Menguntungkan apa tidak? Tuhan tahu, saudaraku, masa depan, masa yang akan datang.
Sampai orang aja, banyak orang mau menikah, dia tanya dulu harinya hari apa yang baik. Kalau menurut Alkitab semua hari baik. Cuman mereka banyak yang masih ragu, baik tentang rumah tangga, baik tentang usaha. Nanti tahun berapa, umur berapa usahamu maju, engkau baru punya mobil, punya rumah, punya ini. Nah, cuma jangan salah nikah. Nah, kamu sekarang dikaitkan dengan sio, kalau orang Tionghoa. Sio apa? Gitu. Supaya cocok. Ya, saudaraku, mereka menyamakan 12 binatang itu kepada manusia. Sebenarnya binatang tidak ada asal-usulnya. Kalau manusia ada asal-usulnya, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Binatang rupa siapa? Binatang dicipta menurut jenisnya. Macam-macam jenisnya. Memang kita lihat dalam dunia bisnis sama seperti binatang. Gajah, mainnya sama gajah. Semut, ya semut kecil. Ya, semua binatang bermain, bersahabat dengan jenis-jenisnya. Nah, kalau saudara gajah gede, ya saudara jadi pengusaha besar, ya saudara akan berkecimpung dengan dunia bisnis yang besar. Ya saudaraku. Jadi di sini kita lihat, saudaraku, di batok kepala kita, pikiran kita seperti komputer. Komputer kalah sama otak kita, saudaraku. Ya. Jadi merupakan pelayan Anda yang paling baik, yang Anda perintahkan kepadanya mau apa, Anda bisa. Itu komputer. Tidak memperdulikan apa perintah yang Anda berikan. Pikiran selalu patuh. Program pikiran Anda dengan keberhasilan yang Anda nikmati supaya Anda sukses. Ya. Saudara, komputer ada yang digunakan untuk kebaikan, ada yang digunakan untuk kejahatan. Maka dengan patuh pikiran Anda akan memproses program yang Anda berikan. Tergantung. Ada yang pakai buat kejahatan komputernya, hacker. Ya saudara, kita lihat banyak memindahkan uang bank dan sebagainya. Membuktikan bahwa Anda memang orang yang tidak terkalahkan dengan komputer. Komputer bisa Anda pergunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Ya, makanya itu pikiran itu seperti tanah. Emang kita dari tanah dicipta. Sebidang kebun, tanah di kebun. Tanah itu tidak peduli apa yang Anda tanam. Ada tanam cabai, ya tumbuh cabai. Tan segala jenis tumbuh-tumbuhan dia tumbuh, rumput juga tumbuh. Iya, tanahlah benih kemakmuran dan Anda akan panen di suatu saat menurut pikiran Anda. Maka itu saudara, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, jangan kita memikirkan hal-hal yang kalau kita dagang nggak laku, mungkin kurang sesajen. Bahkan kita dagang kurang laku, pergilah ke tempat pemujaan. Gak perlu, saudaraku. Sekarang bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dan pikiran kita yang Tuhan sudah sediakan. Manusia itu sudah komplit semuanya ada di dalam dirinya. Gak perlu cari di mana-mana. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ya, di situ dikatakan 1 Timotius 14. Di situ dikatakan apa? Kejarlah kasih, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, di situ dikatakan usahakan dirimu untuk memperoleh karunia-karunia. Jadi memperoleh karunia bukan di mana-mana, udah ada di dalam diri kita. Tinggal kita mengaktifkan saja karunia itu. Jadi banyak orang tidak sadar bahwa karunia yang
Tuhan sudah berikan itu, memberi kepada kita dampak keberhasilan di setiap bidang. 9 karunia banyak, saudara. Umpama di gereja Anda adalah salah satu orang yang diberikan karunia kesembuhan. Anda pegang orang, pasti dia sembuh, saudara. Nah, jadi kalau Anda sudah pegang orang, dia menjadi sembuh, saudara bayangkan, kita adalah yang melakukan segala sesuatu, bukan orang lain. Jadi pikiran semua ada di dalam diri kita, saudara. Jadi orang bisnis yang sukses tidak melihat kepada keluarganya, data pekerjaannya, kesehatannya, atau orang di sekitar, tapi mereka itu melompat ke hadapan kelompok orang banyak dan melakukan satu hal yang sederhana tapi sangat besar. Mereka melihat kepada kehidupan bagaimana yang semestinya, bukan seperti apa adanya. Gak bisa, saudara. Kemajuan dalam setiap kegiatan bisa dicapai hanya kalau potensi yang dibayangkannya bukan hal itu dikekang oleh liaristis. Wah, ini jadi begini, saudara tahu, banyak orang yang dalam keadaan COVID ini mendapat keuntungan besar. Apa? Coba kalau saya tanya. Mereka buat masker sebanyak-banyak yang dijual masker. Bentuk pertama itu kok. Mereka meraih keuntungan. Jadi mereka melihat celah dalam keadaan apakah baik atau tidak baik. Itu dalam kehidupan kita. Jadi saya sarankan lagi, saudara, orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi orang yang kaya, orang yang berhasil itu menciptakan uang. Jadi kalau sekarang saudara masing jadi karyawan satu perusahaan dengan pangkat yang tinggi, coba saran saya, ya bukan mengiming-iming saudara, tapi saya ingin kita semua menjadi maju di langkah ke depan. Jadi kayak kita diajarin bahasa Inggris, ya past tense dulu, present tense sekarang, future tense nanti. Present tense itu apa? Present itu hadiah, tapi kita bilang past, present, and future. Nah sekarang present itu hadiah. Tuhan hari ini hadiah, hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara mau start apapun juga hari ini, harus ada kemauan yang bulat. Kalau saudara mau berhenti merokok, ya saudara, kalau saudara mau berhenti merokok nggak bisa. Nanti dah, kalau berhenti merokok saatnya saudara harus bisa sekarang memutuskan. Hidup juga begitu. Saudara harus bisa memutuskan sekarang. Apa yang akan Anda raih? Tujuan apa yang Anda akan laksanakan? Harus konsisten. Banyak orang nggak konsisten. Banyak orang takut gagal. Saudara, kegagalan ada suatu permulaan. Coba saudara lihat Thomas Alva Edison. Dia pernah gagal di laboratoriumnya, kebakaran habis. Dia hanya bilang pada anaknya, nah istriku, lihat, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Itu. Maka dari itu kehidupan kita harus mempunyai satu objektif apa yang ada di sekitar kita. Demikian saudara, masih banyak hal-hal yang perlu kita kaji di dalam hidup ini. Cuman sedikit ya saran saya ini. Boleh saudara ikuti, boleh enggak. Itu hanya masukan untuk kehidupan kita. Terima kasih saudara. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.